Intelektual dadirnya siapa, Pak? 11 pegawai di Kementerian Informasi ya Digital yang ditangkap. Saya yakin atasannya pasti tahu tentang persoalan ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test. Tadi dijelaskan dan juga PPATK menjelaskan dalam ruang rapat ini bahwa tahun 2023 perputaran uang judi online ini mencapai 327 triliun. Itu tahun 2023. Lalu kemudian kemarin juga dijelaskan ya, sampai pada triwulan ketiga 2024 itu 283 triliun peredaran uang terkait menyangkut masalah judi online. Pertanyaannya Pak, ini kan uang besar. Siapa intelektual dadirnya? Jadi bukan pelaku-pelaku yang kemarin ditangkap-tangkapan ini. Paling tidak ada yang merancang. Ini adalah sindikat. Ini adalah mafia menurut saya yang mengorbankan rakyat kecil. Intelektual dadirnya siapa Pak? 11 pegawai di Kementerian Informasi ya Digital yang ditangkap. Saya yakin atasannya pasti tahu tentang persoalan ini. Dan kemana aliran dananya? Follow the money-nya kemana? Ini jangan hanya sebatas kita menyita barang bukti sekian, tapi tanpa menelusuri kemana aliran dananya. Siapa intelektual dadirnya? Ini yang menurut saya perlu diungkap kalau memang kita punya keinginan untuk memberantas terkait masalah judi online. Pak, ini web ini Pak ribuan Pak, ratusan ribu web ini. Kenapa dibiarkan operasi oleh pihak Kementerian Informasi dan Digital? Ini kan pertanyaan, ada undang-undang ITE kita yang melarang untuk itu. Tapi kenapa mereka membiarkan? Mereka punya kewenangan, tugas, tupoksi untuk itu, untuk membuka dan menutup tentang web-web ini. Dan tadi dijelaskan bahwa ini kan webnya ada di luar negeri. Ada beberapa negara, ada 5 negara kalau tidak salah dijelaskan tadi. Seharusnya tidak bisa diakses ketika kita menggunakan undang-undang ITE. Dan mereka paham akan hal itu. Tapi kenapa mereka membiarkan kan begitu? Ada pembiaran Pak di sini. Dan saya kira tidak hanya pada 11 tersangka Pak yang dimintai pertanggungjawaban, saya yakin Pak lebih dari itu. Dan siapa otak di balik ini semua? Intelektual dadirnya siapa Pak? Follow the money-nya kemana Pak? Itu semua harus ditelusuri dan dijelaskan ke publik. Persis yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Suding. Tidak begitu sulit untuk menangkap di Kemenkominfo itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya
Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri lakukan itu. Kami tadi bahas-bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu Bapak. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabesah, itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkom Info itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Yang jelas Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Silakan.